Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini, guys, aku nggak nyangka juga sih ya, ini barusan kutemukan di TikTok gitu. Aku pikir ini awalnya di Indonesia, ternyata enggak, guys. Ini ada di negara tetangga kita. Di sini ada bertuliskan, Waalaikumsalam, ini dijawab dia ya. Beginilah mereka guru-guru perempuan di sekolah pedesaan. Kalau musim hujan ataupun muson, kesempatan untuk bermalam di tengah hutan cukup terang. Mereka guru-guru yang berdedikasi, semua siswa menyukainya. Semangat mengajar siswa pribumi gitu. Permintaan diterima. Semoga video ini menjawab 1000 pertanyaan dari kalian. Perjalanan kami berada di jalur yang sama setiap minggunya katanya. Tapi percayalah, tantangannya sangat berbeda setiap minggunya gitu kami. Terus kelanjutannya, kami mengharapkan banyak hal dan hal. Doa kami bagikan jika ini sangat berarti bagi kalian katanya. Oke, kita lihat dalam video ini. Susah senang guru perempuan di pedalaman gitu. Ini ada orang sih yang bertanya ya, Assalamualaikum cikgu, cerita sedikit macam mana dengan cikgu perempuan lalui macam cikgu Duk lalui dekat pedalaman sana katanya gitu. Makanya dijawab tadi yang aku bacakan di awal tadi, guys. Ternyata seperti ini ada di Malaysia ya. Aku kira hanya di Indonesia. Jalannya seperti ini ya. Semuanya menguji semangat dan kecekalan. Kayaknya seru tinggal di sana ya. Di belakang kami guru besar yang sentiasa menyokong. Jatuh itu pasti, mengalah tidak sekali. Yap. Semangat. Dari kami, Indonesia, Sumatera Utara. Cikgu Rastila, Cikgu Asmawati, Cikgu Rohaya. Cekal menyahut cabaran rutin setiap minggu. Bukit, bukau, lembah, dan sungai mereka harungi. Demi mendidik anak bangsa ya. Aku banyak berkongsi cerita, berkongsi rasa dengan kalian. Perihal yang bukan semua orang tahu, moga jadi inspirasi dan motivasi. Ini motivasi untuk kita semuanya, guys. Bahwa haluan kita mungkin berbeza, tapi destinasi terakhir kita tetap sama. Surga. Masya Allah. Oke, kalau kita baca dari komentar dari teman-teman kita di media sosial, terima kasih atas doa kalian semua. Saya cuma kongsi cerita kisah cikgu, masyarakat dan rimba karena terlalu banyak untuk didendangkan buat semua yang syarat dengan pengajaran. Moga jadi tauladan dan inspirasi gitu. Selamat pagi buat jiwa yang cekal katanya di sini, guys. Dan juga ini ada di video ya. Sebabnya Min bila dengar adik-adik nak cakap lapar. Sedih ya, terlalu kecil untuk tanggung kesusahan macam ini. Klik link artikel. Oke, kita lihat ya. Ini daerah mana? Sabah ya. Penat dan lapar, makan sejuk, murid di kota Marudu jalan kaki 2 hari untuk sampai ke sekolah. Dia punya muka macam beruang sudah. Itu ke beruang. Apa macam beruang? Oke. Tidak. Oke. Ini semendak, tengok lo semendak. Apa perasaan tidur di bawah kulung semalam? Hah? Jawab dulu, Pak. Beruang. Apa perasaan kau tidur di bawah kulung semalam? Hah? Mika? Tengok dulu, Pak. Ya, kenapa kau pun comel loh? Lagi apa perasaan? Panas sama lapar. Semalam sejuk lah. Sejuk? Apa macam sejuk dia? Bikin bergagar? Ya, di rumah sejuk ini. Sampai juga habis sakit. Juga habis sakit? Aina. Yang penting kamu mau sampai sudah. Juga ada buat makanan untuk kamu. Oke, di sini ada komentar ya. Hanya guru-guru yang pernah ngajar di pendalaman Borneo tahu kisah-kisah begini. Fasiliti pendidikan di sana masih jauh ketinggalan katanya.
kecewa dengan kerajaan Mendeni. 2 hari jalan bersendirian, betapa bahayanya tuh. Semoga maju jaya kami, katanya. Kita juga nggak tahu ya guys, mungkin ada seperti ini juga di Indonesia gitu. Bukan di negara mereka aja, bahkan kayaknya di negara kita ada yang seperti ini gitu. Ya, dari dalam video ini menambah motivasi untuk kita semuanya. Kita itu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka aja bersyukur apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walaupun mereka tinggal di pedalaman sana, mereka masih tetap bersemangat untuk belajar mengajar orang yang ada di pedalaman sana gitu guys. Kita doakan teman-teman kita yang berada di pedalaman tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, yang berkah, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya semuanya yang berkah. Amin. Oke, sekian kita react video kali ini ya. Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, berikan tulis pendapatnya di kolom komentar. Berikanlah pendapat ataupun komentar Anda yang positif. Oke, di sini kita itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Walaupun kita berbeda negara, berbeda suku, bangsa, ya kita hidup rukun, damai, sejahtera. Jangan ada perdebatan berkepanjangan di media sosial gitu, ya enggak? Oke, mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung hati teman-teman di sini. Berikan kritik dan sarannya, insya Allah di video berikutnya akan diperbaiki. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video reaksi kali ini Pade menemukan nih sebuah video dari Nurmala SB123 channel yang mengisahkan tentang adanya jalan yang buruk di Malaysia. Jadi ternyata di Malaysia guys, ini ada jalan yang buruk juga. Kalau pemberitaan di media sosial, itu semuanya jalannya beraspal, semuanya mulus, tidak ada lubang sama sekali yang diberitakan atau yang diinformasikan para YouTuber baik dari Malaysia, terutama yang YouTuber Indonesia yang memuja-muja Malaysia. Nah, tentu ini bertolak belakang ya fakta yang ada di sini, karena mereka mungkin hanya melihat di daerah Kuala Lumpur saja, sementara di daerah-daerah lain selain Kuala Lumpur itu mereka tidak mau memberitakannya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya berita-berita seperti ini ya membuat suasana hati jadi tidak enak nih sama YouTuber-YouTuber yang memberitakan Malaysia dengan puji-pujian yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka tonton ini ya. Kalau kita perhatikan di sini, jelas di sini ya, jalan yang sangat susah dilalui oleh kendaraan. Ini aja ya, kendaraan yang melalui adalah kendaraan yang besar ya, tenaga mesinnya yang besar. Kalau kendaraan yang biasa nggak mungkin bisa melalui jalan seperti ini. Nah, ternyata ini ada di Malaysia. Kalau menurut informasinya tadi, ya, ini ada di Kalimantan, mungkin ada di Sabah atau mungkin di Sarawak. Tapi dimanapun adanya, apakah di Semenanjung Malaysia, di Sabah atau di Sarawak, ya tetap saja ini ada di Malaysia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita jadi tahu bahwa tidak semua di Malaysia itu ya memiliki jalan yang mulus, jalan yang beraspal, bisa dilalui dengan mudah. Itu faktanya tidak seperti itu ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua poinnya adalah bahwa ternyata pendidikan di Malaysia pun ya, terutama untuk pendidikan tingkat dasar, ini pun tidak semegah apa yang diberitakan oleh para YouTuber yang selalu memuji-muji, memuja-muja kualitas pendidikan di Malaysia. Mudah-mudahan ini didengar juga sama YouTuber yang memuja-muja pendidikan di Malaysia yang katanya terbaiklah, terhebatlah, termodern ya. Nah, ini kenyataannya untuk bisa sekolah saja harus menempuh perjalanan kurang lebih sampai 2 hari atau mungkin 2 malam ya. Kemudian juga fasilitas dari sekolahnya pun kalau kita lihat kondisinya ini ya seadanya.
Jadi tidak selengkap atau semodern yang dikatakan oleh mereka-mereka yang pernah memberikan informasi tentang kualitas pendidikan di negara Malaysia itu sangat bagus, sangat lengkap, sangat modern. Ternyata jauh dari harapan. Bahkan mungkin internet aja di sini tentu tidak ada atau sangat sulit. Nah, inilah yang menurut Pak D ya, tolonglah untuk para pemberita ataupun para YouTuber, walaupun kita mungkin mencari rupiah, mencari ringgit ya, untuk memberikan informasi yang berimbang. Jadi kita tidak perlu mengatakan yang terlalu berlebih-lebihan, ya memuja-muja, memuji-muji suatu lokasi, suatu wilayah, suatu daerah, atau suatu negara secara berlebihan. Nah, kalau ketemu dengan masalah atau kasus seperti ini, gimana jawabnya coba? Ya, jadi ya dimanapun kita berada, di negara manapun, pasti ada yang bagus lokasinya, ada yang lokasinya tidak bagus atau mungkin kurang ya, itu jangan dipermasalahkan ya. Ketika hal itu menjadi permasalahan kemudian dibandingkan dengan negara Indonesia yang katanya buruk rupa ya, dunia pendidikan, jalan-jalan di Indonesia itu buruk rupa, ya memang ada di Indonesia juga seperti ini. Ya, itu fakta memang. Ya, jadi ya kita orang Indonesia tidak pernah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, berbeda dengan di YouTuber-YouTuber ataupun mungkin TikToker dari Malaysia yang justru kebalikannya tidak pernah mengakui kalau ada wilayah-wilayah yang seperti ini, bahkan menyanggahnya. Nah, informasi tambahan lagi dari Padi baru semalam Padi itu melihat ya, ternyata pun di Malaysia, mungkin di KL atau mungkin di tempat lain, parkir liar itu ternyata ada. Ada guys, parkir liar. Kemudian tukang parkir liar juga ada. Yang mungut-mungut duit dari parkiran ada ternyata. Terus ada lagi, semalam juga Pak dilihat ya. Motor itu banyak sekali guys di Malaysia ya. Sampai macet-macet juga. Mudah-mudahan nanti Padi bisa buatkan video reaksinya ya untuk masalah ternyata kendaraan-kendaraan yang namanya motor itu di Malaysia juga banyak. Jadi para YouTuber yang mengatakan motor itu jarang di Malaysia itu salah besar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat para YouTuber yang memuja-muja Malaysia atau yang berpihak kepada Malaysia walaupun dia WNI ya, segera sadar diri untuk membuat suatu konten yang mendidik ataupun membangun ya. Tidak perlulah kita terlalu memuja-muja suatu tempat karena pasti ada nilai plusnya, ada nilai negatifnya. Sewajarnya aja kita memberikan informasi. Nah, Pak Ade juga salut dengan para guru-guru yang mau ya dengan rela seperti ini. Sama di Indonesia ada guru-guru yang mau seperti ini ya, sampai ke pelosok-pelosok tanpa berpikir saya letih, saya lapar, saya capek, saya ngantuk ya. Mereka jalani. Nah, inilah sebenarnya perjuangan guru yang patut untuk dihargai, yang patut untuk mendapatkan penghargaan. Ya, nah ada orang WNI Indonesia, YouTuber yang mengatakan ngata-ngatain kalau guru di Indonesia itu tidak dihargai. Ya, ternyata di Malaysia juga ada seperti ini ya. Jadi ya nggak usah terlalu inilah aneh-aneh ya. Pernyataannya nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Ternyata di kedua negara memiliki cerita yang mirip ya teman-teman. Nah, jadi kita juga komentarnya ya Padi sendiri ya nggak berlebih-lebihan lah. Kita lihat faktanya aja seperti ini ya, sama kok dengan di Indonesia. Nah, untuk lebih ini melihat bagaimana komentar-komentar dari teman-teman kita yang telah berkomentar di video aslinya ya, kita coba bacakan ini ya. Yang pertama nih. Tidak pantas merendahkan Indonesia karena lebih luas dan lebih banyak penduduknya. Juga tidak semua daerah di Indonesia memiliki sumber-sumber ekonomi yang besar.
Nah, ini pendapatnya benar nih. Tadi Pade lupa mau ngomong, kalau Malaysia itu wilayahnya kecil, jumlah penduduknya juga kecil, sekitar mungkin 30-an juta ya. Sementara Indonesia itu kurang lebih 3 atau 4 kali lipat dari negara Malaysia, atau mungkin lebih ya. Wah, coba tolong dikoreksi kalau Pade salah. Nah, jumlah penduduknya juga 280 juta, jauh lebih banyak daripada negara Malaysia. Jadi kalau negara kecil saja dengan jumlah penduduk yang kecil yang katanya negara modern, negara maju, negara kaya raya, masih mempunyai fasilitas jalan buruk seperti ini, kemudian pendidikan buruk juga masih ada, itu patut dipertanyakan. Beda dengan Indonesia, kalau menurut Pade ya, dengan jumlah pulau yang ribuan, jumlah penduduk yang ratusan juta, ya bukan berarti mewajarkan hal seperti ini, tetapi ada kejadian-kejadian seperti ini, tentu ya satu hal yang memang cukup wajar kalau menurut Pade ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kerajaan Malaysia melarang jangan kasih lihat orang miskin di pedalaman sejak tahun 90-an. Karena kerajaan malu dengan negara lain kalau dilihat orang miskin di Malaysia. Nah, ini benarkah ada larangan seperti ini? Kalau ada, wow, ya membagongkan kalau menurut Pade ya, sampai negara turun tangan agar orang-orang miskin di negara Malaysia itu tidak boleh diberitakan, disembunyikan saja ya. Yang berikutnya, yang penting sombong dulu, soal daerah tertinggal itu urusan bos kasino. Oke. Yang disombongkan Malon itu karena punya gedung kembar Petronas. Mereka bangga sekali dan mengira punya gedung kembar tinggi itu udah maju. Padahal jika di Indonesia berminat mungkin udah banyak dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini juga lucu ya. Tapi ya sudahlah. Indonesia juga tahun depan rencananya ini di IKN itu akan dibangun sebuah gedung tertinggi ya. Sepertinya nanti sama tinggi dengan yang ada di Dubai. Jadi Menara Petronas ini akan kalah tinggi ya dari ketinggian gedung yang akan dibangun di Indonesia, karena pemilik dari gedung tertinggi di Dubai itu pun akan ikut menangani proyek ini. Jadi kita tunggu aja ya, Indonesia akan mempunyai gedung tertinggi minimal di ASEAN ya, itu minimal ya. Coba kita cek lagi ini ya, berita berikutnya ini apa nih komentarnya? Iya, sama-sama negara pula punya kekurangan dan kelebihan. Kenapa mereka negara paling oke, sombong selangit? Nah, ada lagi yang lain nih. Malaysia melarang warganya diberitakan di TV-TV Malaysia yang terkena kasus-kasus, juga kemiskinan di Malaysia, biar dilihat bagus untuk negara lain. Ya, mungkin ini beritanya benar juga seperti itu ya. Makanya mungkin ini adalah gunanya untuk menarik para investor dan turis agar mau dengan mudah masuk ke Malaysia. Mungkin ini bisa dicontoh sama Indonesia. Tutupin aja ya semua yang negatif-negatif. Sehingga investor itu datang ke Indonesia karena dia melihat yang bagus-bagus begitu. Tapi ya itu bohong ya kalau seperti itu ya, karena nggak mungkin deh yang namanya ada api itu pasti ada asapnya, oke? Nah kemudian ada lagi nih ya, jalan yang bagus hanya di perbatasan. Kalau di pedalaman Malaysia lebih parah dari Indonesia. Khawatir kalau ketahuan Indonesia takut dihina kembali dan malu, takut miskin padahal banyak hutang negara. Nah, ini juga ada komentarnya seperti itu ya. Nah, ternyata di sini dikatakan hanya di perbatasan yang jalannya bagus. Maksudnya perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia itu yang dibagusin. Nah, kalau di Indonesia ya, 10 tahun terakhir ini semua daerah dibagusin, justru yang belum ada jalan ya, dibikin jalan beraspal mulus. Bahkan jalannya jalan tol ya. Jalan lintas, bahkan di Papua yang suasananya hutan lebat kemudian berbukit-bukit, itu pun sudah dibikin jalan antar provinsi. Bahkan akan dibikin jalur kereta juga loh ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, para YouTuber terutama ataupun TikToker ya, untuk memberitakan sesuatu itu sewajarnya aja.
baik itu berita yang positif atau berita yang negatif. Jadi jangan terlalu memuji berlebih-lebihan atau terlalu menjelekkan juga berlebih-lebihan, yang sewajarnya saja. Karena informasi ini penting ya, tetapi dalam penyampaian itu juga kita harus menghormati dan menghargai. Ya, gunakanlah bahasa yang santun, kata-kata yang enak didengar, walaupun kata-kata tersebut tujuannya adalah untuk mengkritik atau untuk menyindir. Oke teman-teman, dari Pade ini aja. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.